Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya, Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu itu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, "Silakan minum anggur." Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing." Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, "Marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu." Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan,
kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Tidak terasa, sekarang kita sudah di pelajaran ke-13 tentang Aku Seorang Kristen yang diambil dari Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh istirahat dengan nyenyak, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ini merupakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul, kami boleh belajar tentang firman Tuhan di pagi ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Kami diajar dan kami boleh selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau baik dan Kau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Adik-adik, tahu ya ini apa? Ini adalah KTP. KTP itu kartu tanda penduduk. Kita sebagai warga negara Indonesia di usia umur 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP ini. Bagaimana dengan identitas orang Kristen? Identitas orang Kristen harus dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari yang meneladani Kristus, baik pikiran, perasaan, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Kita harus taat pada Tuhan kita. Di sini Paulus dapat kita teladani. Paulus menunjukkan identitas dirinya sebagai Kristen dimanapun dia berada. Dia tidak malu mengaku sebagai orang Kristen. Selanjutnya adik-adik dapat mendengarkan penjelasan firman Tuhan dari Pastor Alex. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Tema yang akan kita renungkan adalah ketaatan seorang Kristen. Dari membaca nas kita ini, kita mengetahui bahwa di dalam nas ini
Tuhan kita sedang berbicara kepada umatnya. Tuhan kita sedang berbicara kepada orang-orang Kristen seperti kita. Yang dalam konteks nas kita kali ini, Tuhan menghendaki kita, umatnya, untuk belajar dari orang-orang Rekab. Dari Alkitab, termasuk dari Bilangan 10, dari Hakim 1, dan dari Hakim 4, kita mengetahui bahwa hubungan antara orang Rekab dan orang Yehuda adalah melalui Musa dan mertuanya Yitro. Dari nas kita ini, kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai orang-orang Rekab ini. Dari ayat 6, tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Dan dari ayat 8, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yaitu kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Kita mengetahui bahwa seorang kaum Rekab tidak minum anggur, bahwa seorang kaum Rekab taat pada bapa leluhur mereka. Dari ayat 7, janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Dan dari ayat 9, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. Dan dari ayat 10, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Kita mengetahui bahwa seorang kaum Rekab tidak memiliki tempat tinggal tetap. Seorang kaum Rekab adalah seorang penggembala. Seorang kaum Rekab taat pada bapa leluhur mereka. Dari nas kita ini juga kita mengetahui bahwa Tuhan membedakan antara orang Rekab dan orang Yehuda di dalam Tuhan menyampaikan pesannya melalui firman Tuhan ini. Dari ayat 13, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Dan dari ayat 16, sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Di mana dalam frasa keturunan Yonadab bin Rekab, firman Tuhan mengacu kepada orang Rekab, di mana di dalam frasa bangsa ini, firman Tuhan mengacu kepada orang Yehuda. Kita mengetahui dengan jelas bahwa di dalam konteks nas ini, Tuhan membedakan antara orang Rekab dengan orang Yehuda. Lebih jauh merenungkan nas ini, kita mengetahui perbedaan-perbedaan antara orang Rekab dan orang Yehuda ini. Dari ayat 6 dan ayat 8 yang adalah kesaksian dari orang-orang Rekab itu sendiri. Dan dari ayat 14, ayat 16, dan ayat 18 yang adalah firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa orang-orang Rekab memperoleh perintah dari Yonadab bin Rekab yang adalah manusia biasa. Dan atas perintah dari Yonadab ini, orang-orang Rekab taat. Sementara dari ayat 13, 14, 15, 16, dan 17 kita mengetahui bahwa orang-orang Yehuda memperoleh pengajaran langsung dari Tuhan semesta alam sendiri yang berupa firman Tuhan. Dan atas pengajaran yang adalah firman Tuhan ini, mereka tidak taat. Orang-orang Yehuda ini tidak taat pada firman Tuhan.
Dari ayat 6 dan ayat 8 kita mengetahui bahwa secara tersirat perintah yang disampaikan oleh Yonadab ini disampaikan oleh Yonadab sekali saja, dan atas perintah yang disampaikan sekali saja ini orang-orang Rekab taat pada perintah itu. Sedangkan dari ayat 13, 14, 15, 16, dan 17 secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa orang-orang Yehuda memperoleh pengajaran yang datangnya dari Tuhan semesta alam sendiri dalam bentuk firman Tuhan berkali-kali. Dan atas pengajaran yang berkali-kali ini, orang-orang Yehuda tidak taat pada pengajaran itu. Dari ayat 6, 7, 8, 9, dan 10, kita mengetahui bahwa perintah dari Yonadab bin Rekab itu adalah mengenai hal-hal duniawi. Atas perintah mengenai hal-hal duniawi ini, orang-orang Rekab taat pada perintah itu. Sementara dari ayat 13, 14, 15, 16, dan 17, kita mengetahui bahwa pengajaran yang datangnya dari Tuhan itu, yang adalah firman Tuhan, adalah mengenai hal-hal yang surgawi sifatnya, yang sifatnya kekekalan. Bahkan pengajaran mengenai hal-hal sepenting, hal-hal yang bersifat kekekalan ini pun orang-orang Yehuda tidak taat pada pengajaran yang adalah firman Tuhan ini. Itulah sebabnya dari nas kita kali ini kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa orang-orang Rekab diberkati oleh Tuhan dan orang-orang Yehuda dihukum oleh Tuhan. Dari ayat 18, tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhur, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Dan dari ayat 19, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Kita mengetahui bahwa orang-orang Rekab ini diberkati oleh Tuhan. Sementara dari ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Kita mengetahui bahwa orang-orang Yehuda ini dihukum oleh Tuhan. Jadi jelas sekali di dalam nas yang kita renungkan kali ini, Tuhan kita berbicara kepada umatnya, yaitu kita semua, tentang ketaatan seorang Kristen, ketaatan umat Tuhan. Kita merenungkan bahwa Tuhan berkenan atas ketaatan orang Rekab ini. Dari hal ini, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan kita menghendaki umatnya, orang-orang Kristen, untuk memiliki ketaatan seperti ketaatan yang dimiliki oleh orang-orang Rekab. Tuhan menghendaki kita semua untuk taat kepadanya. Dari renungan kita kali ini, kita juga diinformasikan bahwa Tuhan memberkati orang-orang Rekab atas ketaatan mereka. Dari hal ini kita mengetahui bahwa Tuhan kita menghendaki Dia memberkati umatnya, memberkati orang-orang Kristen seperti kita semua, seperti Dia memberkati orang-orang Rekab. Untuk itu, Tuhan menghendaki umatnya, kita semua, untuk taat kepadanya, untuk taat kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Mengetahui bahwa untuk berkenan bagi Tuhan dan untuk diberkati oleh Tuhan, kita harus taat pada
perintah-perintah Tuhan, pada firman Tuhan yang dari konteks Alkitab kita mengetahui hanya dapat kita mengerti dan lakukan atas bimbingan dan bantuan dari Roh Kudus, maka penerapan pertama adalah berdoalah selalu meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Ini bagi Anda yang belum kenal, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Anda, bagi kita-kita yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat hubungan Anda, hubungan kita dengan Tuhan selalu dalam keadaan baik. Yaitu dengan antara lain kita menjauhi larangan-larangan Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Dan penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini, agar Anda selalu dapat mentaati perkataan-perkataan Tuhan, selalu dapat menghidupi firman Tuhan, maka berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Dan berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda, memampukan kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan mengerti itu setiap hari dengan konsisten. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua umat Tuhan melakukan firman Tuhan, termasuk yang kita renungkan kali ini, lengkap dengan penerapannya dengan konsisten setiap hari, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, demikian adik-adik penjelasan dari Pastor Alex tentang tema minggu ini, Aku Seorang Kristen. Mudah-mudahan adik-adik lebih jelas dan lebih mengerti bahwa mempertahankan dengan gigih cara hidup umat yang setia kepada Allah di tengah lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu lebih penting daripada memperlihatkan atau memakai simbol-simbol berupa kalung salib atau tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi haruslah kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen dengan meneladani baik pemikiran, perasaan, dan perbuatan Kristus di dalam keseharian kita dimanapun kita berada. Nah, untuk itu kita akan melihat satu video yang akan ditampilkan oleh Nesia yang mengenai identitas atau mengenai Aku Seorang Kristen. Bagi aku, identitas seorang Kristen bukan soal penampilan yang luar biasa yang dilihat manusia, misalnya dengan memakai aksesoris salib, kaos atau t-shirt yang bertuliskan ayat-ayat Alkitab, dan sebagainya, lalu orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Identitas Kristen harus bisa mencerminkan kehidupan Kristen bagaimana yang kita jalani. Tentunya hal ini penting bagi Tuhan. Identitas Kristen bagiku adalah bagaimana aku berdoa sebelum makan, dimanapun aku berada, lalu komitmen aku baca firman Tuhan setiap hari, dan juga melayani Tuhan. Jadi, kekristenan melekat dalam diri kita ketika kita melakukan hal-hal yang Allah inginkan. Terima kasih Nesia. Nah, sudah jelas bukan? Kita akan melihat ayat hafalan dari pelajaran pada pagi hari ini, yaitu dari Filipi 2 ayat 15. Nah, demikian. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa untuk persembahan, adik-adik kumpulkan melalui transfer melalui nomor ini.
adik-adik bisa mentransfernya, atau kalau adik-adik sudah mengumpulkan dari minggu ke minggu, waktunya sekarang di pelajaran 13 bisa mentransfer semuanya. Nah adik-adik, saya percaya dengan pelajaran ini adik-adik banyak mendapat berkat dan adik-adik bisa melakukan sesuatu untuk memperlihatkan bahwa adik-adik adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Ya, kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui pelajaran ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kami dan bagaimana kami harus memperlihatkan, bagaimana kami harus bersikap sehari-hari memperlihatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengertian ini dan bila kiranya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan minggu yang akan datang ke dalam tangan Kau hari demi hari dengan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai minggu depan.